Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul resmi menutup program pelatihan keterampilan bagi 40 pencari kerja orang asli Papua. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyatakan dukungan terhadap penyusunan Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan 2025-2045. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Krisya Barmase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul resmi menutup program pelatihan keterampilan bagi 40 pencari kerja orang asli Papua. Program ini diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus mendorong terciptanya usaha mandiri di masyarakat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul menutup pelatihan keterampilan yang telah berlangsung selama 30 hari. Kegiatan penutupan dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Distrik, pimpinan instansi vertikal, para instruktur, serta peserta pelatihan. Sebanyak 40 pencari kerja orang asli Papua mengikuti pelatihan yang terdiri dari 20 peserta kursus komputer, 10 peserta pelatihan perbengkelan sepeda motor, dan 10 peserta kursus menjahit. Seluruh peserta berasal dari berbagai distrik di Kabupaten Bovendigul. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pilemon Mentemko menjelaskan, pemerintah daerah terus mengembangkan program pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja. Tahun ini, selain pelatihan komputer, ditambahkan pelatihan menjahit dan perbengkelan, serta dirancang pelatihan operator alat berat pada tahun mendatang. Jumlah dari 40 orang ini, 20 orang itu untuk kursus komputer, dan 10 orang untuk sepeda motor atau bengkel motor, dan 10 orang lagi dari atau kursus menjahit. Sehingga jumlah keseluruhan 40 orang. Dan mereka ini terdiri dari beberapa distrik. Dan kenapa kita bisa undang dari distrik-distrik? Karena hasil usulan atau musrembang itu sendiri. Sehingga untuk sementara yang kami bisa akomodir, memang untuk distrik Jaya juga ada, namun karena semua mau untuk ikut pelatihan sehingga kami batasi. Hanya 40 orang. Dan kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu Kepala Distrik bahwa kami di Dinas Tenaga Kerja belum bisa mengakomodir antusias dari peserta pelatihan ini, sehingga mudah-mudahan di tahun depan kami bisa melaksanakan atau mengakomodir itu. Pilemon berharap keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saat ini tercatat 819 pencari kerja di Kabupaten Bovendigul, sehingga peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dok semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul menyatakan dukungan terhadap penyusunan Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan 2025-2045. Dukungan itu ditujukan melalui konsultasi publik, naskah akademik, dan rancangan peraturan daerah yang digelar di Tanah Merah untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua secara resmi membuka konsultasi publik, naskah akademik, dan rancangan peraturan daerah tentang Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini dihadiri tim penyusun Grand Design dari Universitas Cendrawasih, perwakilan organisasi perangkat daerah, tokoh agama, dan berbagai pemangku kepentingan. Konsultasi publik digelar untuk menghimpun masukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan pendidikan Papua Selatan hingga tahun 2045. Tantangan pendidikan di Papua itu dibentuk oleh luas dan geografis kita. Tanah Papua ini luas, sangat-sangat luas. Dengan konsentrasi penduduk, ada yang di pantai, ada yang di rawa, ada yang di
gunung, di lembah. Nah, ini membuat pemerintah daerah terus berupaya menjawab tantangan-tantangan itu. Sehingga kami berharap dalam konsultasi publik ini, Bapak Ibu yang tadi di awal saya sudah bilang orang-orang hebat, keluarkanlah pikiran-pikiran terbaik dari Bapak Ibu, sehingga grand design ini bisa segera ditetapkan, karena akan berguna juga bagi kita Kabupaten Bovendigul. Dalam sambutannya, Jeffrey menegaskan pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Ia menilai tantangan geografis Papua memerlukan perencanaan pendidikan yang inklusif, sekaligus mendorong peningkatan budaya literasi, minat membaca, dan peran keluarga dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui konsultasi publik ini, pemerintah berharap grand design pembangunan pendidikan Papua Selatan dapat menjadi pedoman pembangunan pendidikan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran.
Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita ke info berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menilai penyusunan Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman jangka panjang dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan di Papua Selatan, termasuk di Kabupaten Bovendigul. Usai membuka konsultasi publik naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua menegaskan bahwa dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam menyusun arah kebijakan pendidikan hingga tahun 2045. Jalan yang harus kita lalui dalam melaksanakan pendidikan di Kabupaten Bovendigul maupun di Papua Selatan, karena naskah akademik ini berbicara tentang pendidikan di Papua Selatan, tetapi Bovendigul juga ada di dalamnya karena kita salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan. Nah, Grand Design ini kalau bisa kita jalankan dengan baik, kita bisa mengangkat pendidikan di Papua Selatan. Ya, memang secara kasat mata kita bisa lihat bahwa pendidikan hari ini mundur. Bukan hanya di Papua Selatan, bukan hanya di Bovendigul, tetapi hampir di seluruh Papua. Pendidikan ini sedang mengalami degradasi yang sangat hebat. Penurunan pendidikan, sehingga dengan adanya Grand Design ini saya kira kita sudah bisa mulai kembali memperbaiki kekurangan-kekurangan kita yang bisa lewat Grand Design ini bisa mengangkat pendidikan kita di Kabupaten Bovendigul. Jeffrey menilai kondisi pendidikan saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk penurunan kualitas pembelajaran di sejumlah wilayah Papua. Menurutnya, kehadiran Grand Design diharapkan mampu menjadi pedoman untuk memperkuat sistem pendidikan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan. Ia menegaskan peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau dinas pendidikan, melainkan memerlukan dukungan tenaga pendidik, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan implementasi Grand Design secara konsisten, diharapkan terbentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di Kabupaten Bovendigul maupun Provinsi Papua Selatan. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan.
Selain itu, saudara, pemerintah Provinsi Papua Selatan tengah menyusun Grand Design Pembangunan Pendidikan sebagai peta jalan pembangunan pendidikan jangka panjang. Dokumen ini disiapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan generasi emas Papua Selatan menuju tahun 2045. Tim penyusun Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan terus menghimpun masukan dari berbagai daerah melalui konsultasi publik. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data, validasi, serta pemetaan potensi dan kebutuhan pendidikan sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Ketua Tim Penyusun Grand Design, Dr. John Rahel menjelaskan, dokumen tersebut dirancang sebagai pedoman pembangunan pendidikan jangka panjang untuk menghadapi bonus demografi dan mewujudkan generasi emas Papua Selatan pada tahun 2045. Jadi prosesnya ada dua. Pertama, kami menyusun dokumen Grand Design-nya. Itu prosesnya secara metodologi kita bisa bertanggungjawabkan karena kami melakukan proses itu, datang diskusi di semua kabupaten Papua Selatan dengan banyak pihak. Kemudian kita mensinkronkan dan validasi data yang ada. Kemudian juga kami diskusi dengan memotret situasi potensi dan apa kebutuhan prioritas pembangunan pendidikan berdasarkan ekologi lokal di kabupaten masing-masing. Nah, dan kemudian dokumen ini kami juga sudah melakukan konsultasi dan pembobotan dengan gugus tugas Papua Universitas Gadjah Mada, kemudian dengan SUP 4, sinkronisasi urusan pemerintah daerah di Dirjen Banda, dan kami juga presentasi di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Menurut John Rahel, penyusunan Grand Design melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari DPR Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua, perguruan tinggi, kementerian terkait, hingga organisasi profesi buruh. Langkah ini dilakukan agar dokumen yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dan kekhususan Papua Selatan. Ia menambahkan Grand Design diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan, memperkuat mutu pembelajaran, serta membangun tata kelola pendidikan yang lebih efektif untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang bersaing. Tim Liputan di Gul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara Dok semua, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Info di Gul akan kembali. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap
kita tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dok semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan pentingnya kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui penyusunan Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan, pemerintah berharap berbagai persoalan pendidikan, termasuk tingginya angka putus sekolah, dapat ditangani secara bertahap. Usai membuka konsultasi publik, naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan, staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Jeffrey Hani Isak Nirahua, menegaskan bahwa kemajuan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, tetapi juga seluruh organisasi perangkat daerah, keluarga, dan masyarakat. Jeffrey menyebut masih terdapat tantangan dalam pemerataan tenaga pendidik, terutama di distrik dan kampung, sehingga sejumlah sekolah belum dapat beroperasi secara optimal. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan guru harus menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Angka pendidikan, angka putus sekolah kita saya kira cukup banyak. Nah, ini harus didata, sehingga lewat Grand Design yang dibicarakan hari ini, mungkin kita bisa dapat titik temu persoalan yang terjadi di kabupaten ini dan dapat diperbaiki agar 10-20 tahun ke depan Kabupaten Bovendigul ini menjadi kabupaten atau kabupaten yang benar-benar angka putus sekolahnya kurang, nilai angka pendidikannya, angka anak didiknya tinggi. Tadi waktu saya buka acaranya, saya bilang kalau kita tidak perbaiki dengan baik hari ini, 10 tahun kemudian kita akan panen masalah-masalah sosial di kabupaten ini. Ini harus segera dilakukan. Jeffrey juga menyoroti tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Bovendigul. Ia berharap Grand Design Pembangunan Pendidikan dapat menjadi pedoman dalam merumuskan solusi jangka panjang untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang mengajak seluruh OPD dan masyarakat berperan aktif mendukung pembangunan pendidikan, dimulai dari lingkungan keluarga melalui pendidikan karakter, agar terwujud generasi Bovendigul yang lebih berkualitas. Tim Liputan, Digul TV, Nober, melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesya Barmasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bapak Mama dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesya Barmasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.